Selamat malam para pendengar Prestasi FM dimanapun berada. Malam hari ini acara Winner Professional and Art Community. Komunitasnya para usahawan dan seniman dari berbagai profesi. Malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan tema Jangan mencobai dan menduakan Tuhan. Jangan mencobai dan menduakan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, beberapa narasumber sudah hadir di studio. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera memulainya. Dan kita akan naikkan satu pujian kemurahan-Mu. Kemurahan lebih dari Terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul di Radio Prestasi. Share kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman. Bapa, kami percaya bahwa tidak ada satupun firman-Mu yang sia-sia, tapi itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami di tempat ini, bahkan para pendengar Radio Prestasi dimanapun mereka berada, ketika kami semua maupun para pendengar mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa kami dikuatkan oleh kebenaran firman. Ketika kami lemah, kami diteguhkan. Ketika kami sakit, kami percaya bahwa kesembuhan itu datang hanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, urapi tidak maupun pikiran hamba-Mu di tempat ini.
agar kebenaran firman-Mu saja kami mau tanggalkan setiap kemuliaan manusia di tempat ini. Tapi kami mau menyatakan kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Kau yang berdaulat, yang berkuasa, yang beracara di tempat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan segera memulai sharing firman Tuhan dengan tema jangan mencobai dan menduakan Tuhan. Jangan mencobai dan menduakan Tuhan. Jadi pengertiannya dari di sini sama-sama kita belajar. Ada beberapa narasumber yang nanti akan membahasnya, mengupas tuntas secara terperinci dari beberapa referensi ayat-ayat firman Tuhan. Jadi jangan mencobai dan menduakan Tuhan. Kalau menurut saya gini, artinya jangan mencobai Tuhan itu kadang-kadang bisa diartikan bahwa seringkali kita melangkah lebih dulu dari kehendak Tuhan. Jadi saya punya pengalaman seperti ini. Kalau istilahnya kita bertamu ke suatu rumah, mungkin kita merasa udah akrab ya. Ketok pintu, karena kita merasa udah ketok, langsung buka pintu, langsung nyelonong gitu, ya. Padahal kan kita nggak tahu, mungkin dia lagi sibuk atau nggak mau terima, tapi karena kita merasa sudah ngetok pintu, langsung buka pintu, langsung masuk aja. Nah ini pengalaman dengan beberapa tahun yang lalu saya ngalamin, karena saya merasa sudah berdoa, Tuhan saya mau usaha ini, saya buka ini, saya minta modal sekian, dan saat itu kita dapat modal memang, ya. Rasanya seperti tadi itu, saya udah berdoa, jadi nggak pikir panjang, nggak perlu nunggu waktu Tuhan, nggak minta hikmat Tuhan, karena udah dalam pikiran kita udah memang niatnya seperti itu. Dan saat itu memang kita bisa dapat modal dengan cara gimana, akhirnya langsung melangkah. Nah itu kita dengan tujuan apa? Udahlah Tuhan bahasa ini, artinya itu bisa dikatakan artinya bahwa itu mencobai Tuhan, mendolin Tuhan. Itulah, itu mungkin nanti ini untuk season pertama. Untuk season kedua tadi jangan menduakan Tuhan. Oke, untuk menyingkat waktu, silakan Pak Glenn. Mau langsung bahas dua juga boleh, satu dulu itu boleh. Jangan mencobai dan menduakan Tuhan. Ya, selamat malam bagi kita semua, hamba Tuhan yang luar biasa yang ada di studio. Juga selamat malam para pendengar radio Prestasi FM yang dikenan Tuhan di mana saja berada. Kita percaya hari ini kita ada pada malam hari ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi lebih daripada itu. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, di mana pada hari ini dengan tema jangan mencobai dan menduakan Tuhan. Ya, kalau kita lihat judul tema ini, jangan mencobai. Waduh, ini ngeri juga ya. Bagaimana kita yang dicipta mau mencobai si pencipta. Tapi sebelum kita lebih jauh melangkah, ya kita harus tahu dulu nih arti mencobai. Ya, berasal dari kata coba. Coba itu artinya bisa menguji, bisa mengetes. Jadi jangan mencobai, artinya mau mengetes gitu ya keberadaan Tuhan misalnya ya. Mau kita merubah gitu, mau merubah yang tadinya bentuknya, atau mau kita rubah secara kualitasnya gitu. Nah, berkaitan dengan tema kita mencobai, dan di sini mencobai Tuhan. Berarti ada kemungkinan pengen mau ngetes Tuhan juga ini. Iya Pak ya. Unsurnya kan ada kira-kira seperti itu gitu. Dan ini ternyata juga dialami oleh, kalau kita lihat di Alkitab itu dimulai dari bangsa Israel. Nah, ketika saya merenungkan mencobai Tuhan ini, ternyata orang-orang yang mau mencobai Tuhan ini ternyata orang-orang percaya, bahkan orang yang dipilih Tuhan.
Jadi kita tidak bicara mencobai Tuhan itu di luar Tuhan. Kalau mereka di luar Tuhan, udah Memang nggak tahu. iya, memang mereka Nggak tahu. nggak yakin adanya Tuhan, mereka nggak percaya Tuhan. Nah, itu nggak kita bahas. Tapi di Alkitab jelas, ya, kalau kita lihat dari Perjanjian Lama pun, mereka yang mencobai Tuhan ternyata bangsa pilihan, yaitu orang-orang Israel. Nah, kita bisa lihat dari kebenaran firman Tuhan ini yang sungguh luar biasa dari 1 Korintus. Saya mengambilnya dari 1 Korintus 10 ayat 9. Ya, kalau kita bisa baca sih dari ayat 1, tapi saya baca ayat 9, mungkin ayat 10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, kita bisa lihat di sini, janganlah kita mencoba itu seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Nah, dari mereka ini kalau kita membaca dari ayat 10 ayat 1, siapa mereka ini? Ternyata mereka ini adalah bangsa Israel. Ya, bukan bangsa Moab, bukan bangsa Filistin atau di luar Tuhan. Ternyata mereka ini yang dimaksud di Alkitab ini adalah orang Israel. Nah, kalau kita kaitkan dengan sekarang di Perjanjian Baru adalah orang-orang yang sebenarnya dipilih Tuhan, orang yang sudah ditebus dan orang yang sudah dibenarkan. Tapi kenapa mereka bisa mencobai Tuhan? Sehingga ayat ini berkata, janganlah kita mencobai Tuhan. Nah, ketika saya membaca di ayat 10, janganlah bersungguh-sungguh. Apakah karena bersungguh-sungguh itu yang menjadi alasan untuk orang mencobai Tuhan? Ya, kalau kita lihat, kita tarik lagi di ayat 10 ya, pasal 10 ayat 1, semua ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sesudah itu mereka mulai dalam perjalanannya menghadapi berbagai masalah dan akhirnya bersungut-sungut. Bersungut-sungut, mengeluh tidak ada makanan, bahkan mengeluh tidak ada air, segala macam. Ya, kalau kita secara logika berpikir memang ya juga ya, dengan keadaan bangsa Israel begitu banyak, jalan di padang gurun, mereka kan perlu air. Tapi persoalannya adalah bahwa bukan bersungut-sungut itu. Ternyata yang menjadi salah satu alasan kenapa mereka mencobai Tuhan adalah apa? Karena mereka tidak percaya. Itu saya lihat. Meragukan. Ya, meragukan Tuhan. Jadi orang yang mencobai Tuhan sebenarnya orang yang tidak percaya. Sekalipun dia sudah ditebus, tapi sebenarnya mereka tidak percaya. Yesus seringkali berkata bahwa percaya saja. Ya kan? Berkali-kali Yesus katakan percaya saja. Yesus tidak berkata, mengertikah kamu akan aku? Tidak. Tapi Yesus katakan percaya saja. Nah, berbicara tentang percaya adalah menyerahkan total kehidupan kita kepada Dia. Mempercayai diri kita kepada kita percayai, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, bangsa Israel ini, mereka bersungut-sungut karena tidak percaya. Padahal mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri ketika mereka keluar dari tanah Mesir, melewati laut Tiberias, ya, mereka keluar, laut kosong itu pada waktu itu, tanah kering, udah di depan mata mereka melihat bagaimana laut terbelah dua. Ini kan luar biasa. Udah nyata di depan mata mereka lihat, waduh, hebatnya. Belum lagi nanti makanan, ya, makanan datang dari langit, belum burung segala macam. Sudah, tapi kenapa? Karena mereka tidak percaya. Ada banyak dari kita seperti itu, tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena seringkali keadaan, kondisi yang membuat kita mulai meragukan Tuhan. Kadangkala kita menghadapi pergumulan, kadangkala kita menghadapi persoalan, kadangkala kita menghadapi badai, sehingga kita mulai meragukan Tuhan. Ya, kita udah berdoa tadi seperti kata Pak Les, udah berdoa. Rindu untuk ada mujizat, lah kenapa nggak ada jawaban gitu ya? Seakan-akan kita, akhirnya apa? Kita berusaha untuk mencari jalan sendiri. Ya, kita pikir inilah jalan yang terbaik. Kita pikir, ya ini jalan yang direstui Tuhan. Kita pikir inilah Tuhan yang mau. Padahal kan belum tentu. Nah, ini yang jadi persoalannya, bahwa kita kurang percaya, tidak percaya. Kalau kita percaya, apapun keadaan kita, kondisi
yang kita hadapi, kondisi yang kita alami, kita percaya bahwa Yesus pasti berikan jalan keluar. Ya, sebab Tuhan kita ini luar biasa. Ya, Yesus mati, bangkit 3 hari. Bahkan sebelum mati dia memberitahu bahwa dia akan bangkit. Ya, pemimpin agama mana yang bisa berkata seperti itu, dia akan mati dan bangkit kembali? Bahkan tidak lagi ditemukan ada tulang belulang. Ya, kecuali kalau di Medan ada tulang. Ya, Yesus sudah katakan aku bangkit. Ini artinya bahwa Yesus itu berkuasa. Ya, dia Allah, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kenapa kita mesti takut? Nah, itu yang saya melihat bahwa kenapa orang mau mencobai Tuhan, karena alasannya adalah dia tidak percaya. Kalau dia percaya, pasti apapun persoalan yang dihadapi, dia yakin bahwa Tuhan pasti menyertai dia. Sebab Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi dia menyertai kita. Kemanapun kita berada, kita percaya Tuhan pasti menyertai. Asal kita tidak berpikir dengan kekuatan kita, tidak berpikir dengan akal kita, dengan logika manusia, tapi memberi hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Jadi saya pikir itu aja dulu Pak Les. Mungkin nanti yang lain bisa menambahkan Ya, tentang terima kasih. Jadi ini kalau dari pembicaraan tadi yang dimaksudkan bahwa salah satu faktor mencobai Tuhan tuh karena ragu-ragu, ya, karena kurang percaya. Tapi mungkin bisa juga karena nggak sabar loh Pak. Ya, nggak bersabar. Jadi kadang-kadang dia percaya tapi maunya nurut waktu kita, gitu kan? Jadi kalau ya itu artinya nggak percaya juga ya. Nggak percaya juga ya. Kalau dia percaya nggak mau dia cara dia sendiri gitu. Oh gitu. Oke, Bu Shelly punya pengalaman lain apa? Apa selalu percaya? Ya, Selalu percaya. Iya. percaya sungguh kepada Tuhan. Amin. Tapi sabar nggak ya? Ya memang terkadang manusia ketika mengalami pergumulan dalam hidupnya, dia berdoa dan terus berdoa dan berdoa, namun terkadang jawaban itu sepertinya tidak ada. Jadi timbul ketidakada ya, sabar. Tidak ada sabar. Padahal sebetulnya Tuhan itu menguji imannya. Di manakah imanmu? Masih agak iman. Iya. Namun dalam kepastian bahwa Yesus mampu dan sanggup menjawab doa kita. Apakah itu cepat? Apakah itu lambat? Yang pasti bahwa ketika Tuhan menguji, maka di situ pasti akan ada jawaban dari Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Ya, apakah bisa saya lanjut dengan tema kita malam ini? Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, saya senang, saya bergembira kalau malam hari ini saya bisa bersama dengan bapak-bapak pengusaha, ibu-ibu yang berprestasi. Ketika saya berada di studio ini, Radio FM Prestasi. Iya. Saya tidak pernah menyangka kalau saya boleh berada di tempat ini. Dan Tuhan boleh membawa saya lewat Ibu Celi. Iya, kami sama-sama orang Manado. Boleh hadir bersama di studio ini dan saya bangga. Ya. Ketika saya bisa bertatap muka dengan beliau sebagai hamba-hamba Tuhan yang diutus di malam hari ini. Ya, saya lanjut dengan tema kita, jangan mencobai Tuhan dan jangan menduakan Tuhan. Kalau yang pertama bisa kita baca dalam kitab Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Pencobaan di padang gurun. Dan di situ ada satu ayat yang mengungkapkan pada ayatnya yang ke-7, Matius 4 ayatnya yang ke-7 mengungkapkan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ini jelas sekali
Mengapa Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu? Karena pada saat itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka ternyata datanglah iblis untuk mencoba Tuhan Yesus. Jadi bukan cuma orang manusia yang dicobai, yang mengalami pencobaan dan juga dicobai. Tetapi Yesus satu-satunya pernah mengalami pencobaan di padang gurun ketika dia berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Lalu iblis datang mencobai Tuhan. Dia katakan bahwa mampukah engkau mendirikan bait Allah 3 hari lamanya? Yesus menjawab bahwa dia mampu. Yesus naik ke atas hubungan bait Allah. Dan di situ juga iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Luar biasa. Tetapi Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada iblis ketika dia dicobai. Dan ketika kita melihat bahwa sesungguhnya pencobaan-pencobaan itu terjadi bukan saja kepada Tuhan, tetapi bagi kita sekalian. Dan ketika Tuhan mengizinkan ujian-ujian itu terjadi dalam hidup kita, terkadang kita berkata, Tuhan, saya sudah lama dalam pelayanan. Mengapakah saya selalu mengalami penderitaan lewat suami, lewat istri, lewat anak-anak, lewat keluarga, lewat usaha saya? Saya sudah bergumul Tuhan. Kenapa perusahaan saya sepertinya mengalami kebangkrutan? Bisa seperti itu. Dia juga sudah melayani Tuhan. Namun ketika dia memiliki kesabaran, maka di situ pasti akan ada jawaban dari Tuhan. Ketika dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mendengar doanya. Seperti Ayub juga, Tuhan bukan menggantikan 30 kali lipat, 60 kali lipat janjinya kepada Ayub, tetapi juga 100 kali lipat. Allah memberkati Ayub ketika dia mengalami penderitaan, sampai istrinya mengatakan, di manakah Allahmu ketika dia mengalami pencobaan? Teman-temannya tidak ada yang senang bergaul dengan dia, tetapi Ayub tetap mempertahankan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun tinggal kulit bungkus tulang bungkus kulit ya, tetapi dia percaya sungguh kepada Tuhan. Masih ada mujizat Tuhan terjadi. Dia percaya bahwa Tuhan mendengar doanya, sehingga dia diberkati di tanah Uz. Demikian juga dengan Yesus, demikian juga dengan saya dan saudara. Ketika Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu terjadi, ada maksud Tuhan di balik semuanya. Dan jangan kita menduakan Tuhan dalam arti, marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, satu-satunya Allah kita, penyelamat kita, yang telah rela mati. Dia rela menderita, mengalami kesengsaraan di Bukit Golgota, menggantikan kita yang sudah berdosa, dan karyanya adalah untuk menyelamatkan kita sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, oke, mungkin kalau dari cerita dari Ayub yang banyak mengalami pencobaan, ya. Nah, kalau dari tema malam hari ini kita menyorotin dari sisi kita yang mencobain Tuhan, gitu. Jadi ada kalanya kita dicobain, tapi sekarang ini coba kita dibalik, kita yang mencobain Tuhan. Berapa kali kita mencobain Tuhan?
Nah, salah satunya tadi dikatakan bahwa karena ragu-ragu, kurang percaya, tidak sabar, ya kan? Makanya saya ada satu pertanyaan saya pernah bilang gini, lebih mudah bersabar atau beriman? Beriman. Coba, lebih mudah bersabar atau mudah beriman? Beriman. Lebih mudah beriman. Daripada bersama. Iya, ternyata memang lebih mudah beriman loh, ya. Orang sakit, orang kepepet, punya iman dong. Iya, lagi beriman tapi nggak sabar. Maunya hari ini juga gitu. Pak Boltak, cobain, silakan Pak. Yang lu Pernah nyobain Tuhan nggak? sih. Pernah mencobain Tuhan nggak? Ini tema malam hari ini yang memang cukup Iya. unik juga ya. Dari satu ke satu ini seperti sebuah masakan kan. Ada yang kasih jahe, ada yang kasih kunyit. Tapi Ya, pada pokoknya intinya kita yang penting melengkapi bisa satunya. dimasak, bisa dimakan. Iya. Jadi tema malam hari ini jangan mencobai dan Cobain. Pak Franky sudah bilang. Mendoakan Tuhan. Pak Franky tadi sudah bilang, siapakah manusia ini aja mencobai Tuhan? Siapakah ciptaan bisa mencobai pencipta? Itu kan nggak mungkin gitu kan? Nonsen ya. Nonsense. Tapi mungkin dikatakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, ketika keinginannya itu sudah ditarik atau sudah berbuah dosa, dan ketika dosa itu sudah matang maka melahirkan maut. Nah, kenapa saya katakan demikian? Tadi Ibu mengatakan, Ibu siapa tadi namanya Ibu? Bu Shirley. Bu Shirley. Jangankan orang Farisi, Yesus aja dicobai sama iblis dikatakan. Setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi konteksnya di sini saya mau katakan, dalam pribadinya sebagai manusia, Yesus boleh saja dicobai. Tetapi hakikatnya sebagai Allah, dia tidak akan pernah bisa dicobai. Ya, saya katakan sekali lagi, dalam pribadinya sebagai manusia, jangankan orang Farisi, iblis pun mencobai Yesus. Hanya saja bedanya dengan kita, Yesus tidak berdosa. Kita dicobai berdosa. Nah, untuk apa Tuhan Yesus memberikan dirinya dicobai? Sudah jelas untuk membuktikan, untuk menyatakan kedaulatannya dan kuasanya bagi kita. Membuktikan bahwa dia enggak hanya Allah yang cuma bisa memberi perintah, jangan ini, jangan melakukan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi dia juga Allah yang memberikan teladan, bahwa dia juga Allah yang yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 13. Dikatakan bahwa Allah kita itu Allah yang merasakan kelemahan kita. Dari mana kita tahu bahwa Allah kita merasakan kelemahan kita? Dari pribadi Yesus yang sudah turun ke bumi. Jadi Allah kita nggak hanya beri perintah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Nggak cuma ngebosin. Nggak punya ngebosi, tapi dia menjadi teladan, menjadi pelayan, menjadi hamba bagi sesamanya. Bisa memberikan contoh sebagai Allah yang luar biasa, sebagai Allah yang memberikan teladan. Hanya saja saya katakan tadi, ia tidak berdosa. Nah, untuk apa kita? Sebenarnya lebih cocok dikatakan kita ini diuji Pak ya, bukan dicobai. Karena sudah jelas, coba kita buka di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat ke-12. Dikatakan di situ Yakobus 1, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi konteksnya di sini adalah kita diuji oleh Allah. Ujian itu berupa Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memperoleh mahkota kemuliaan. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, dikatakan dalam Alkitab, yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Dan Allah memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Terus dikatakan tema hari ini, jangan mencobai dan menduakan Tuhan. Menduakan dalam arti kata, Allah tidak mau ada Allah lain dalam kehidupan kita. Nggak mau dimati ya. Bahasa sekarang, jangan ada yang lain selain diriku di hati, gitu kan? Manusia aja tidak mau diduakan Pak Les. Allah kita kan Allah yang cemburu kan? Dia tidak mau diduakan. Artinya jangan menduakan, tidak boleh ada kekuatan lain yang kita andalkan selain daripada Allah sendiri. Nah, terkadang kan kita begitu. Ada kuasa, percaya mujizat Tuhan, percaya ya.
Percaya dengan kuasa Tuhan, percaya. Tapi masih pegang opo-opo ya. Iya. Mungkin dalam keadaan kita yang nyaman-nyaman, bisnis kita mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda, pelayanan kita baik-baik saja, keluarga kita nyaman-nyaman saja, segala sesuatunya berjalan dengan baik menurut kita. Kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan nyaman-nyaman. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan ujian yang Tuhan izinkan terjadi, pencobaan itu dalam kehidupan kita, entahkah itu sakit penyakit, atau kan badai goncangan dalam bisnis kita, dalam kehidupan pelayanan kita, masihkah kita bilang, oh Tuhan luar biasa, God is good. Tuhan itu baik, God is good all the time God is good. Sampai pada titik nadir kita bisa berkata seperti itu kan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Nah, ketika kita sudah terpojok, tidak mempunyai apa-apa lagi, kita sudah mulai mengandalkan kuasa-kuasa lain, alternatif. Nggak hanya pengobatan aja alternatif ya, ada gantungan yang lain gitu kan, mengandalkan kekuatan yang lain, kekuatan manusia, kekuatan kuasa-kuasa lain, bahkan kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Disitulah kita dikatakan sudah menduakan Tuhan. Nah, hal itulah yang terjadi di dalam kehidupan yang manusia paling kuat di perjanjian lama, Simpson, seorang nazir Allah yang diurapi Allah. Bagaimana ia dikatakan tertulis di Alkitab, dengan tulang rahang keledai ia mampu memukul 1000 pasukan Filistin. Tapi ketika ia menjauh dari Allah, ia memisahkan diri, dalam arti kata melupakan Allah dalam kehidupannya. Mencobain. Dan ia betul, ia jatuh ke dalam pelukan seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Disitulah ia seperti macan kehilangan gigi, seperti banteng kehilangan kekuatannya. Dan dia bagaimana dipermalukan oleh bangsa Filistin, diperolok-olok. Nah, tentunya hal itu kita tidak ingin terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana ujian itu sebenarnya mendatangkan kedewasaan dalam kehidupan kita. Ini kesaksian sedikit Pak Les ya. Nah, saya dulu tuh suka dengan olahraga beban Pak, olahraga fitness. Nah, dulu ketika saya berlatih dari beban yang paling kecil, yang 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Nah, ketika pertama berlatih itu badan sakitnya luar biasa, sakit sekali. Nah, tapi ketika lama-lamaan berlalu bersebulan, 2 bulan, yang tadinya kelihatannya berat, mampu saya angkat. Yang tadinya kelihatannya yang menurut saya berat sekali, tapi saya bisa angkat dengan sepertinya ringan. Kenapa? Karena itu latihan. Latihan itu datang dari rasa sakit. Begitu juga dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan ujian itu. Kan Alkitab mengatakan kita ini bukan anak-anak gampangan Pak Les. Anak yang kukasihi, kutegur, dan kuhajar. Sebab relakanlah diriku bertobat. Nah, ujian yang Tuhan berikan itu untuk mendatangkan kedewasaan, membangun otot-otot rohani kita semakin kuat, semakin teguh berdiri. Nah, ketika kita memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan, seperti yang Pak Alis bilang, katakan percaya gitu, percaya, bersabar, lebih mudah beriman daripada bersabar. Beriman kan gampang, tinggal saya beriman, tapi tidak bisa bersabar. Inilah makanya saya bilang tadi, memberi porsi kepercayaan yang penuh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan kan berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sudah jelas firman berkata, tapi kadang-kadang kita ini kan mencobai Tuhan dan mencari berhala lain, dalam arti kata mencari alternatif yang lain. Ya, kalau udah dosa-dosa sedikit nggak apa-apa lah, kan gitu kan. Bohong-bohong dikit nggak apa-apa, yang penting kan bisnis jebol, kan begitu kawannya kan. Ya kan? Ya nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi kalau lama-lama ini jadi berakar. Nah, ketika sudah berakar, ini berbuah, yang dikatakan tadi berbuah dosa. Nah, ketika sudah dosa ini sudah berbuah, inilah yang dibilang melahirkan maut. Jangan sampai terlambat. Itu yang saya mau bagikan malam hari ini mungkin. Ya. Oke, Bu Celi, silakan sambung, Bu. Tapi saya mau satu pertanyaan dulu, Bu. Sebetulnya itu bobotnya lebih berat mana atau lebih dulu mana itu? Mencobain atau menduakan Tuhan? Sama. Ya? Mencobai dan mendua. Kembar Siam ya? Apa? Kembar Siam ya? Abang adik gitu? Ya. Abang adik? Bodoh baik. Bodoh baik. Iya. Ya, coba mencobain Tuhan sama menduakan Tuhan, coba Bu.
Ya, puji Tuhan. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan yang ada di studio malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Tema kita malam ini memberikan satu peringatan bagi kita. Jadi saya percaya di sini tidak ada yang mencobai Tuhan, ya. Nah, seperti tadi Bapak mengatakan, orang Israel itu adalah contoh mencobai Tuhan. Pada saat Tuhan sudah memimpin mereka, pada saat mereka dalam kesulitan di padang gurun, mereka mencobai Tuhan. Mereka membuat lagi patung yang disembah, ya, mereka menyembah kepada berhala-berhala. Nah, itu. Padahal mereka sudah mendapat firman dari Tuhan lewat Musa, tapi mereka tetap masih melakukan melanggar ketetapan Tuhan. Mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, sekarang ini kehidupan kita manusia sekarang ini sebenarnya kita itu banyak yang seperti orang Israel. Seperti yang saya dapat kesaksian, ada beberapa, ada di Manado, ada kemarin yang di Tanjung Priok. Di Manado itu waktu kita pulang dari pelayanan, ada teman saya bilang begini, dia punya saudara sakit. Kemudian dia bilang, aduh Celi, ini orang ini sakit, tapi dia hamba Tuhan. Nah, terus sudah, jadi kita mau mampir, mau doakan, oke. Nah, sesudah waktu mau mampir, dia kan rumahnya ada apa? Rumah panggung. Waktu saya masih di halaman, saya dapat hikmat dari Tuhan, ini orang ini apa itu sudah pergi ke dukun. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus kasih tahu. Langsung naik ke atas, aduh, sudah bau memang, dia punya penyakit sudah bau. Lalu saya belum berdoa, saya bilang, ibu ada ke dukun ya. Ini teman saya sampai bingung, dia hamba Tuhan. Spontan. Nah, kemudian dia bilang, iya, si ini yang bawa sama saya. Aduh, kenapa kamu pergi? Jadi kan teman saya meyakinkan saya, dia memang pelayanan, ya. Di saat mengalami kehidupan penderitaan, ya, dia itu akhirnya menyerah kepada menduakan Tuhan. Nah, itu baru-baru ini lagi Tanjung Priok sudah didoakan, akhirnya keluarganya bawa lagi ke dukun, padahal dia itu narkoba. Ya gitu. Jadi sebenarnya manusia ini picik karena apa? Karena kurangnya tentang pengetahuan firman Tuhan. Yes. Tapi kalau manusia itu kalau manusia itu selalu taat dan setia untuk kita belajar firman, dan kita selalu untuk giat beribadah kepada Tuhan, pasti kita melimpah dengan hikmat, maka kita tidak akan bisa dibodohi oleh apapun. Ya. Jadi sama kok mencobai Tuhan dan menduakan Tuhan, ya. Sekarang itu banyak sekali, apalagi ini ada peristiwa. Ini hamba-hamba Tuhan terlibat dengan harta karun. Waduh, saya sudah bilang itu enggak benar. Tapi benar ini. Nah, ini doa-doa lagi nubuat sudah salah. Nubuatnya itu sudah nubuat. Sampai banyak teman-teman saya yang korban habis uangnya miliar. Saya sudah bilang, kamu jangan percaya itu. Sampai akhirnya pada suatu saat, kamu ikut deh, saya mau ke Sukabumi. Saya bilang, oh Tuhan, jangan kita mencobai. Iya kan? Tuhan memang melindungi saya, melindungi dia. Tapi kalau kita mau pergi ke sarangnya kejahatan, nanti bisa itu mereka itu main fisik sama kita kan, bukan lagi mau main dengan mantra, nak mempan pasti sama kita. Tapi karena dia mau berangkat, akhirnya saya berangkat dalam nama Yesus. Dua ini ada pelayanan, dua ini kita ada bantuan. Teman saya juga pelayanan. Saya bilang, mana saya bilang sama sopir, ya kan itu pelayanan juga. Kenapa ini masuk gang punya mas yang banyak-banyak? Ini nonsen semua. Aduh, sudah mau pagi. Saya berdoa, Tuhan dalam nama Yesus lindungi kami semua, Tuhan dalam nama Yesus suruh teman saya keluar dari tempat itu. Dia apapun yang sedang dia terjadi, Tuhan suruh dia keluar. Nah itu ternyata bohong-bohong semua. Nah, oleh sebab itu di dalam kehidupan segala sesuatu kita selalu bertanya kepada Tuhan. Seperti yang Pak Les bilang, berdoa, usaha, dapat dana, ya. Tapi tetap Tuhan sudah jawab, Pak Les, ya kan? Nah, kalau masih mengalami itu ujian, Pak Les. Jadi kita jangan bilang begini, oh Tuhan, saya mau coba lagi Tuhan, ya, saya sudah dapat ini. Saya Tuhan nanti apa itu istilahnya kalau orang Manado bilang meraju, kalau orang Jakarta ngambek. Jangan begitu. Kita mesti kuat, ya. Saya ada alami ini kesulitan tinggi dalam pengurusan yang besar, tapi saya mengalami kesulitan yang tinggi soal ekonomi. Tapi saya bilang, haleluya, saya bersyukur kepada Tuhan dan berjalan dengan iman. Termasuk datang ke tempat ini tidak ada mobil, saya bilang, Tuhan, saya punya uang, saya mesti pergi, ya kan? Nak perlu mesti dibawa sopir nggak ada. Nah, jadi itu kehidupan bagaimana cinta kita kepada Tuhan, kita akhirnya datang, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Iya, itu jadi contoh itu yang
Berarti intinya menduakan sama mencobain sama atau enggak tuh? Sama. Sama juga beda bahasa aja ya. Beda bahasa ya, tapi artinya sama aja ya. Sarwa kere. Jadi memang lebih dulu mencobain apa menduakan Tuhan itu. Ya. Prosesnya lebih duluan mana tuh? Mencobain apa? Mendoakan Tuhan dulu. Menduakan. Iya, baru cobain. Yes, menduakan Tuhan dulu. Saya baca di Matius 22 yes. ayat 36. Guru, pertanyaan murid-muridnya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau diringkas, disimpulkan dari seluruh kitab para nabi, seluruh Alkitab, hukum yang paling utama dan yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa kan ada pikiran, perasaan, dan kehendak, dan segenap akal budi. Segenap hati ada roh kita, ada intuisi, ada persekutuan. Jadi seluruh tubuh, jiwa, dan roh sepenuhnya mengasihi Tuhan. Itu yang paling utama. Seperti yang kita dengar dari pembahasan yang tadi, Tuhan gak mau diduakan, atau Tuhan tidak mau dimadu istilahnya ya. Nah, kalau kita percaya Yesus, ini tugas kita yang paling utama dan yang pertama. Kita harus menomorsatukan atau memprioritaskan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita gagal melakukan yang paling utama ini adalah dengan kata lain pelanggaran hukum utama. Melanggar seluruh hukum utama. Yang paling terutama yang kalau seluruh Alkitab ini diringkas dan kesimpulannya yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap seluruh kekuatan kita, pikiran, perasaan, kehendak. Kalau kita sukses di situ istilahnya, ini perjuangan kita terus menerus dan proses, nggak mudah memang. Ini terus tiap hari kita harus fokus apakah hari ini aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kalau ini nyampe, nggak mungkin nomor duakan Tuhan atau mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu bisa diartikan ngomong gini, ini contoh-contoh sehari-hari. Tuhan, I love you. Tapi selingkuh, ya kan? Tuhan, aku cinta Tuhan, kesaksian di mana-mana, tapi korupsi, tapi nggak bayar pajak. Jadi ngomongnya kelihatannya rohani di depan, tapi yang aslinya kemanusiaannya nama Tuhan dipermalukan. Seharusnya kita sebagai orang Kristen di luar dan di dalam sama, punya integritas yang kuat, yang tinggi. Saya baca lagi ayat yang lain, ini keren banget. Di Ibrani pasal 12 ayat 25, ini keren, 25 sampai 30 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, katanya. Ini lihat, ini ayat-ayat ini berbicara tentang ketegasan Tuhan. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suara Tuhan menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Tuhan, Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dari dua ayat ini kita tahu, ini jenis kegoncangan langit dan bumi ini bukan dari setan atau bukan dari kuasa yang lain. Ini nggak bisa ditengking atau doa puasa. Ini kegoncangan yang dari Tuhan. Harus terjadi ya. Iya, ya ini dia sampai ngomong, ungkapan satu kali ya 27 menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Di bumi ada apa? Ada kekayaan, ada kesehatan, ada sistem-sistem. Jadi saudara yang orang kaya menganggap dengan kekayaanku dia rasanya sejahtera. Ini peganganku, digoncang saudara. Banyak orang kaya yang melarat. Hari-hari ini dolar tembus 14.000 lebih, 14.400 sekian. Banyak bisnis. Saya punya bisnis di Moi, teman-teman juga. Banyak yang jatuh, banyak yang tutup. Saya lihat bukan di Moi aja, di seluruh. Jadi istilahnya ini kegoncangan yang Tuhan izinkan loh. Kegoncangan dalam bidang bisnis,
keuangan, kesehatan, seluruh sistem digoncang Tuhan. Terus saya baca sampai habis. Pada apa yang dapat digoncangkan, ayat 27, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Ayat 28 bagus. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Ini nggak mencobai Tuhan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Itu artinya apa sih? Kita ganti ke pemerintahan. Yang memerintah diri kita ini bukan kita lagi, manusia keakuan kita, tapi Tuhan yang memerintah dalam diri kita. Kita menjadikan Dia prioritas nomor 1 dalam hidup kita. Dia menjadi Tuhan dan Raja. Dia yang memerintah dalam diri kita. Jadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ada hamba Tuhan senior 60 tahun. Dia cerita hari-hari ini Tuhan sudah tingkatannya nggak nutup-nutupi. Kalau dulu hamba Tuhan senior jatuh, kita nggak semua orang lihat. Sekarang ini Tuhan izinkan apa yang tersembunyi di bawah rumah diteriakkan di atas gantang. Itu bahasa Jawanya ora tedeng aling-aling. Semua tahu lah. Udah, ada beberapa hamba Tuhan kita tahu lah. Kita kan komunitas penyanyi ya. Ada hamba Tuhan yang ngarang lagu ya, lagunya bagus-bagus. Oleh darah anak domba, macam-macam. Terus pokoknya lagunya banyak, artis rohani, pengarang lagu, rekamannya puluhan. Saya aja ngarang lagu, melayani itu 25 tahun lebih, satu lagu aja belum bisa. Palestina bisa. Saya memimpin pujian 20 tahun lebih, satu album aja belum juga. Tapi ini banyak banget. Tapi itu bukan itu. Sampai kapan itu 2 minggu 3 minggu lalu nongol di Metro. Semua orang tahu di TV RCTI dan semua tahu, nggak usah disebut, nongol. Semua teman-teman tanya di BB dan semua, ya apa ini? Ya, saya biasa menutup-nutupi, akhirnya ya tahu juga. Jadi gini, hamba-hamba Tuhan di Amerika itu sampai hamba Tuhan yang ngarang buku mini menggembalakan 1.000 orang, yang pembicara terkenal, TVRI dan semuanya, penginjil terkenal, Tuhan izin 40% dari 10.000 itu jatuh semua, digoncang dalam pelayanan. Tadi Ibu cerita katanya hamba Tuhan. Sekarang Tuhan nggak peduli kamu hamba Tuhan apa enggak. Yang penting adalah kamu jadikan aku Yesus nomor 1 enggak. Kalau kamu jadikan Yesus nomor 1, pasti kita akan hormat dan takut beribadah kepada Tuhan, menghormati Dia. Nggak asal hidup, nggak mencobai Tuhan, ngawur-ngawuran. Aku ini ada, makanya saudara sudah biasa pelayanan nih, sudah puluhan tahun. Tuhan kasih karunia, Bapak ini penginjil, karunia kesembuhan. Jadi doakan orang sembuh itu biasa, karena itu karunia pemberian Tuhan. Tapi mulai beri cuma-cuma karena kamu dapat cuma-cuma, mulai pasang tarif. Doakan orang mobil, Pak. Pas butuh mobil. Anaknya mau sekolah. Iya, yang dilayani yang kaya-kaya saja umpamanya kok gitu. Terus mulai aku kan diurapi Tuhan. Jadi nggak mungkin aku jatuh. Jangan Tuhan nggak punya anak emas, anak perak, anak singkong, semua sama. Kalau kamu melanggar firman-Nya pasti jatuh, pasti bablas lah istilahnya. Nah ini ayat ini berkata di dalam Ibrani tadi, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita menjadikan Yesus Kristus Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup kita, dengan kata lain, kita ini tidak akan tergoncang. Nanti kelihatan lah, ini akhir zaman. Semua akan diperlihatkan secara nyata. Kalau kamu sungguh-sungguh Yesus apa tidak, jadikan Dia Tuhan, penguasa 100% dalam hidupmu apa tidak, nanti kelihatan. Nggak usah ditutup-tutup lagi. Nanti ke depan kita akan semakin melihat yang semakin kudus sama kudus, yang benar sama benar, yang motivasinya nggak serius sama Tuhan, main-main, pasti ya hilang aja. Amin. Tuhan berkati. Ya, oke. Berarti itu ada ayat firman Tuhan tuh yang mengatakan kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutup ya. Kalau Tuhan ada yang menutup, tapi nggak ada yang bisa buka. Itu biasanya orang persepsi mengenai ayat ini selalu dikaitkan dengan berkat tuh, benar nggak? Ya kan? Wah, aku percayalah kalau Tuhan yang buka pintu, udah nggak ada yang bisa menghalangi saya. Tapi dari pembicaraan Pak Daniel barusan ini,
memang sekarang Tuhan buka semua Pak ya, nggak ada yang bisa nutupin, benar nggak? Jadi kasus-kasus kejadian kemarin saya juga ini, ternyata ini kita tidak menjelekkan, tidak, tapi kita bicara fakta untuk pelajaran bagi kita. Ternyata banyak itu yang aktivis gereja, mungkin song singer, song leader, bahkan mungkin ada beberapa Tuhan ternyata homo. Homo. Ya, homo. Ada lesbian gitu. Kemarin waktu di gereja diputerin ini, coba ini baca undangan ya. Namanya Tan Hock Seng sama yang cewek siapa istrinya itu. Wah, mesra. Di pra-weddingnya itu dia di shoot di pantai. Wah, pelukan, wah ngomong I love you. Gak taunya siapa tau gak? Yang namanya Tan Hock Seng ini cewek. Cewek. Oh, kita kalau nggak dijelasin gitu pasti suami istri. Nah itu, ini ada satu kakak kelas saya dari, saya nggak sebutin kotanya, ini kakak kelas kuliah. Itu dikirim ke BB, dia baru married. Itu orang Jawa ya, laki orang Jawa, married sama orang bule, cowok sama cowok gitu. Nah ini nggak tahu lah itu apakah termasuk itu mencobain Tuhan atau kelainan kin atau apa enggak. Ya kita bersyukur kalau kita nggak dapat sesuatu seperti itu. Ya jadi tadi kalau kita nanggapi bahwa kalau Tuhan membuka pintu tidak ada yang bisa menutup. Sama juga kalau Tuhan yang buka aib udah nggak ada ya. Udah ada yang nggak bisa lah. Lu pakai uang pakai apa mungkin nutup pakai pengacara segala macam yang memang sementara ketutupan, tapi pasti akan terbuka. Sampai hamba-hamba Tuhan yang tingkat ribuan jemaat sampai sekarang pun ada satu yang sangat terkenal di Surabaya itu. Sekarang khotbah di gereja kecil-kecil, Pak. Ya ini ya ternyata ya itu benar loh apa yang kita kemarin diperingatkan yang pakai BB, buka kita pakai BB itu kan bukan King James Version ya. Nah itu ternyata yang penulisnya itu pendeta laki itu cowok, itu homo. Satu lagi siapa itu ya, pendeta siapa itu cewek itu lesbian. Yang nulis itu makanya kita lebih baik pakai itu deh, Alkitab yang lain. Nggak diupgrade itu memang itu ternyata penulisnya itu homo sama itu. Berarti Nah, terus yang melegalisir perkawinan itu homo lesbian itu dari ada berapa ya? 11 orang itu. Yang menyetujui ternyata itu pendeta besar ibu homo, satunya ibu pendeta ibu juga lesbian. Itu yang mengegulkan. Oke gitu. Oke, kita akan dengarkan satu pujian. Judulnya Yesus Kerinduanku, dinyanyikan Risma Simbolon. Sudah ada CD-nya juga nih. Oke, silakan. Boleh di mana? Dapat di mana? boleh beli di saya, Pak. Untuk acara ini. Siap. Satu buah lagu pujian yang saya tulis sendiri. Kiranya pujian ini bisa jadi berkat bagi kita semua dan memuliakan Tuhan. Saat ku terjatuh, tenggelam dan hilang arah, ku selalu mencari pribadi yang pedulikanku. Yesus kerinduanku, saat ku terjatuh,
mencintaimu, Yesusku, Yesusku, Yesus kerinduanku. Yesus kerinduanku. Ya, tepuk tangan dong. Terima kasih Risma. Oke, kita akan lanjut lagi dengan tema jangan mencobai dan menduakan Tuhan. Silakan Pak Ben, tambahkan Iya. yang lebih heboh lagi Pak. Jadi jangan mencobai Tuhan dan menduakan. Ya, hampir-hampir inilah 11-12 lah. Duluan mana? Ya, kalau dibilang duluan mana, Kembar sih Pak ya. ya itu bisa Tengah janjian. karena ini menduakan kan begitu. Menduakan ini itu berarti bahwa ada lagi yang lebih dicintai gitu. Ada yang lebih fokus lagi dia gitu daripada Tuhan. Kan Alkitab berkata janganlah kamu mempunyai dua tuan, kan begitu. Tuh Yesus berbicara karena apa? Ada kecenderungan manusia untuk mencintai kekayaan. Nah, kalau sudah berbicara tentang kekayaan, porsi manusia itu biasanya lebih cenderung untuk mencintai kekayaan. Nah, ini tidak terbatas semua, mau hamba Tuhan kayak siapa kayak, kalau udah berbicara tentang kekayaan, wah, udah kita juga ngeri juga lihatnya ya kan, udah kayak orang nggak mengenal Tuhan. Dia boleh berkata, wah kita harus mengasihi Tuhan segala macam, tapi ternyata begitu diperhadapkan dengan kekayaan, jadi bisa goyang juga gitu, bisa juga kecenderungannya untuk mendahulukan kekayaan itu daripada percaya kepada Tuhan gitu. Memang sebenarnya orang yang menduakan Tuhan, yang mencobai Tuhan tadi, karena dia tidak percaya, itu aja. Kalau dia percaya bahwa Allah sanggup menyediakan segala sesuatu, bahkan dia pencipta langit dan bumi beserta isinya, nggak mungkin dia mencari kekayaan di luar Tuhan. Kan itu. Sekalipun kita katakan dia hamba Tuhan, tapi kalau dia tidak percaya, ya sulit. Kalau hanya percayanya hanya di mulut saja, ya susah. Kalau dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, nah, apapun yang dilakukannya, apapun kondisinya, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Ya, berkaitan dengan tadi, kenapa Yesus dicobai oleh iblis, ya, Yesus juga katakan jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ini karena iblis ini bukan tidak tahu Yesus, kedudukan Yesus itu dia tahu, dia anak Allah. Ya kan, karena di satu cerita juga kadang-kala kita lihat iblis ketika bertemu Yesus, dia sering berkata, waktuku belum tiba gitu. Berarti dia sebenarnya tahu. Nah, di situ saya pernah merenungkan bahwa ternyata iblis berusaha untuk apa? Supaya Yesus ini merubah ketaatan. Yesus ini kan taat kepada Bapaknya, nah, menyembah kepada Bapaknya. Nah, iblis mau supaya bergeser, bukan lagi menyembah ke Bapa, nyembah kepadaku gitu. Ketika kamu menyembah kepadaku, maka seluruh dunia ini akan kuberikan. Dan begitu, seluruh dunia. Berarti hati-hati kalau orang mencintai dunia itu sebenarnya udah ada dalam kekuasaan iblis. Padahal Pak, kalau misalnya Tuhan menyembah ya apa yang Tuhan, apa yang iblis mau, saya juga nggak yakin kalau iblis ngasihkan dunia, karena memang dia pembohong. Iya. Ya kan? Jadi kan kalau kamu mau menyembah aku, iblis, semua sisi dunia akan dikasihkan. Tapi aku nggak percaya juga. Ya, kalau Tuhan udah nyembah, ada yang yakin kalau iblis itu memberikan dunia? Nah, mungkin karena udah namanya aja raja berdusta. Iya. Makanya kita lihat menariknya apa? Iblis ini tidak langsung ngomong seperti itu, tapi diperlihatkan dulu. Ya. Iya kan, manusia kalau sudah diperlihat, kalau ngomong aja kan itu lagi acara program promosi Pak. Begitu di bulan promosi. Waduh. Diskon promosi, diskon 80%. Sale. Begitu diperlihatkan, wah biasanya manusia itu goyang kalau udah diperlihatkan langsung.
Ya, sama aja kita kalau mau beli barang, kita udah tawar-menawar, kita tahu duit kita sekian, tapi kita yakin, ini kalau kita bawa duit cash pasti dia goyang juga, pasti dikasih sama kita walaupun harganya tinggi. Tapi karena kita pegang uang cash, yang punya barang mikir juga, iya ada uang di depan mata, sayang untuk dilepas. Jadi seperti itu kecenderungan manusia, begitu dia perhadapkan dengan kekayaan, udah nggak tahu masa bodoh ini mau dari mana kek, mau dari koruptor kek yang kasih, mau itu hasil uang dari korupsi kek, masa bodoh. Pokoknya aku terima ini jadi berkat, katanya begitu. Nah ini Pak, kalau bicara, saya terus terang beberapa tahun yang lalu pernah ditawarin orang, ya ditawarin juga acara tembang rohani itu. Wah itu kalau saya rekam sekarang ngomongannya itu memang rohani sekali gitu. Padahal kalau keluar acara tembang rohani kan keluar biaya banyak Pak. Ini kan kita perlu dukungan ini. Ini ada dana dari Amerika. Dari dana dari Amerika. Memang di dana ini untuk penginjilan. Saat itu saya sempat nanya, siapa yang kasih dana itu? Wah pengusaha hebat. Dia kelepasan. Dia bilang, dia pengusaha hebat. Dia punya hotel banyak sekali. Dan dia buka kasino katanya. Raja kasino. Nah, kalau kita lanjutin pembicaraan ini, selalu dia bilang, kita doakan aja. Nah, sekarang saya mau pertanyaan ini, apakah uang seperti itu didoakan bisa jadi kudus? Tidak. Kalau kita nggak tahu sih nggak apa-apa, kalau udah tahu. Sebetulnya orang nggak ada yang bilang nggak tahu. Kalau kita nggak. Sebetulnya gini, kalau sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya pasti tahu, karena nilai jumlah itu fantastis. Bapaknya pabrik rokok itu Pak, kasih 60-an. Iya, saya tidak menghakimin ya. Tapi saya belajar gini, kalau orang bilang, ini ada dana, terus kita bilang nggak tahu, ya itu intinya orang itu nggak peka, udah gitu aja. Saya pernah diperhadapkan gini, waktu beberapa tahun yang lalu, ini memang yang diincar ini hamba-hamba Tuhan. Waktu tahun berapa tahun yang lalu, itu kalau ke Australia kan susah, ya. Nah ini ada satu orang, saya ditawar, satu pendeta telepon saya, Pak Arsono, mau ikut pelayanan di Australia nggak? Saya jawabnya, nggak ada uang. Oh nggak bayar Pak. Saya langsung tanya, kok bisa nggak bayar? Ada yang danain. Siapa yang danain? Ternyata itu ada satu calonnya, salesman-nya itu cewek. Jadi kalau saya mau ke Australia, saya nggak bisa ke sono pakai kedok pelayanan. Sampai saya rela bayarin loh 5-6 orang. Begitu selesai pelayanan, dia nggak pulang. Nah waktu itu cewek ketemu saya sama pendeta ini. Saya bilang, Bu, kenapa sih pakai trik seperti itu? Sebetulnya ini pelayan bukan? Bilang. Dia nggak bisa jawab. Nah itu jadi itu kalau saya dianggap itu mencobain Tuhan lah, dengan cara dia mencobai pakai nama Tuhan. Jadi dia rela bayar beberapa orang, setelah pelayanan selesai dia nggak pulang, dia tetap tinggal di situ. Nah tadi kalau Risma bilang kalau nggak tahu nggak apa-apa. Saya bilang kalau itu memang peka dengan firman Tuhan pasti nggak dapat signal. Ya kalau memang jumlahnya besar kan ya wajar kita nanya. Tapi Ya. maksudnya kalau yang biasa-biasa, yang sehari-hari gitu loh. Betul. Kalau sekarang gini, saya terus terang ini saksi hidup nih Pak Walter, ya. Saya nggak sebutkan namanya. Saya sudah berapa kali ditawarin mau disupport, mau apa. Pak ini ada satu tempat gedung, terserah buat pelayanan. Saya udah survei tempatnya. Saya begitu dikasih, dibilang ngajak kasih tempat, saya tanya. Saya pengen tahu siapa yang ngasih tahu, saya ngasih dananya. Saya nggak pengen kenalan dulu ya, saya pengen tahu. Oh ini pengusaha hebat nih, dia punya ruko banyak kayak gini. Tapi ngomongnya apa? Saya tanya motivasinya apa? Ternyata nggak ada faktanya. Kemarin ketemu orang bilang, Pak saya ditaruh ke tempat ini lagi. Banyaklah kalau kita ngadepin itu. Tapi kita belajar ini aja lah, intima Tuhan supaya
peka. Saya minta dukungan doa supaya saya tidak mencobai Tuhan. Ya, karena saya bicara di sini kan, itu kan artinya diincar banyak. Ya, saya cuma berdoa aja supaya saya dikasih kekuatan. Saya baru ngalamin, saya lagi perlu ini, harus bayar ini. Raib juga dimakan. Nah, sini kita agak melebar dikit ya. Tadi kan jangan mencobain Tuhan dan mendoakan Tuhan, ya kan? Tapi juga apakah karena faktor kerakusan kita sehingga kita mencobain Tuhan? Ya, oke, mungkin yang lainnya deh. Kalau ada mau tanya, Bu Esti, mau tanya apa? Setelah ini mau nyanyi lagi, boleh? Pak, mau tanya apa? Kalau dari pertanyaan sih sebenarnya udah enggak ya. Jadi pada intinya setelah saya mendengarkan dari ibu, bapak-bapak, pendeta, yang intinya di sini adalah iman sih. Iman kita yang kurang percaya, gitu aja. Kalau kita benar-benar beriman, kita percaya, itu semua tidak akan terjadi. Iya kan? Betul. Seperti Ya. itulah menurut saya. Jadi tadi tuh peka jadinya ya. Begitu. Karena kita lebih banyak membaca dan mendengarkan firman, sebenarnya kita bisa begitu banyak mengerti lah tentang firman Tuhan. Apapun bentuknya, semua sudah tertulis dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dari kita sendiri yang benar-benar bisa mengerti dan harus pintar untuk menyeleksi. Iya. Ya, jadi intinya tadi mesti peka ya. Saya berapa kali kan kalau ditawar orang saya selalu pasti tanya motivasinya apa, kemana. Tapi ya itulah, kebanyakan nggak pure. Dan itu cuman omdo aja udah. Saya udah tahu berapa kali lah kita. Banyak dan topeng ya Pak ya. Iya, jadi waduh kelihatan kedok pelayanan semua lah. Tapi ya udahlah. Makanya kita ya bersyukur aja lah, sekalipun acara ada hambatan tersendat, tapi puji Tuhan hari ini masih ada. Ya. Sebenarnya, Oke, Pak Gota. Sebenarnya itu simpel aja ya Pak Elis ya. Itu tadi sebenarnya masalah kompromi aja. Tuh. Karena pada dasarnya manusia itu punya hati nurani. Ya. Gak usah dididik, diajarin lagi mana yang benar, mana uang yang lempeng, mana yang bengkok. Iya, tahu. Udah tahu. Cuma masalahnya yang bermain di sini adalah hati nurani, kan sudah jelas ada. Kompromi. Lagak pilon. Iya, itu tadi. Cuma itu aja. Kalau orang sudah mulai kompromi, ya udah mulai mencelok lagi. Itu yang dibilang tadi mencobai Tuhan. Iya. Itu mungkin yang lain. Ya, oke, kita akan dengarkan satu pujian, judulnya Pertolonganmu ya. Iya, bertepatan ya Pak Lestio, lagu ini saya bawain sesuai tema. Sebenarnya tidak direncanakan sih. Puji Tuhan saya bisa hadir bersama-sama dengan rekan-rekan dengan satu yang baru di bangsa saya. Tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Mengikat hatiku di saat aku
menuju padamu. Ku merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Amin. Luar biasa. Iya, terima kasih. Mau satu lagu lagi? Ayo lagi tambah itu. Iya. Satu lagi. Boleh. Puji Tuhan. Ayo, please. Wait. Yesus ada sebagai Waduh, lagu ini. Oke ya. Oke. Kidung jemaat. Lagu Kidung Jemaat. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Dia dengan sukacita hendak kita bergema. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hendak kita bergema. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Yuk sama-sama. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Dia dengan sukacita hendak kita bergema. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hendak kita bergema. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Pada sobat itulah. Iya, oke, terima kasih. Ada sukacita? Amin. Amin.
juta tapi waktunya udah habis. Waktunya, ya ini sudah waktunya. Satu pertanyaan singkat, padat, cepat. Tidak boleh lambat. Ada satu lagi pertanyaan. Siapa bertanya? Pak? Shalom. Yes. Saya mau bertanya satu pertanyaan yang mudah. Dikatakan Yang mudah tapi susah ya, Pak. Pertanyaan ini singkat aja. Pertanyaan ini yang mencobai atau mencobai. Ya. Nah, ini terjadi di dalam kehidupan pribadi saya. Saya mau bertanya, itu dicobai apa mencobai ya? Mencobai Tuhan. Di dalam pribadi saya, dulu saya pelayanan di salah satu gereja. Di salah satu gereja itu gembala itu istri saya, dia seorang pemuji, tetapi dengan terjadi permasalahan dalam rumah tangga, sehingga gembala itu sudah tahu bahwa dia membuat surat perceraian. Surat perceraian itu dibuat sesuai dengan permintaan dari keluarganya. Nah, gembala ini dia sudah tahu bahwa dia sudah cerai sama saya, sudah sah. Tetapi dia masih tetap mempercayakan istri saya untuk melayani Tuhan di mimbar. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu mencobai Tuhan atau apa yang tadi menduakan Tuhan. Ya. Nah, itu aja yang menjadi pertanyaan saya. Ya, ini berhubung waktunya tinggal 1-2 menit. Jadi siapa yang mau menanggapi ini? Waktunya 1 menit aja nih jawabannya nih. Kalau tadi kan pertanyaannya istilahnya ada kasus ya, ada masalah, tapi tetap dipercayakan Untuk melayani Tuhan. mimbar, ya. Nah mungkin gini, kalau menurut saya kalau pelayanan kan nggak boleh berhenti, Pak. Ya, tetap harus show must go on, ya kan. Tapi masalahnya kalau sudah seperti itu tidak ada perubahan, nah ini yang perlu harus diiniin. Kalau dia tetap dikasih percayaan tapi nggak ada perubahan, ya itu mesti harus ada berani yang bicara gitu, ya kan. Karena kalau pelayanan kan nggak bisa di stop. Kalau istilahnya diskors juga kurang etis juga ya. Jadi ini percaya Jadi antara masing mau kemana sih bawa ke Tuhan. Nah itu jadi menurut saya gini, kalau kadang-kadang juga seringkali karena itu donatur orang nggak berani tegur, ya kan, karena donatur. Salah satu contohnya, nah ini bukan aib tapi yang misalnya donatur besar, saya datang suatu gereja pas Natalan itu suaranya udah nggak tahu kemana, itu pakai kunci apa nggak tahu. Tapi karena dia donatur, jadi udah nggak bisa ada yang berani melarang. Nah kita mesti harus beri ketegasan. Kalau saya belajar, saya nggak mau kompromi lah, belajarlah. Ya mudah-mudahan kita nggak ini ya udah, memang kalau kelihatannya udah mulai siksa-siksa, udah lebih baik keluar dari komunitas aja. Gitu. Saya baca ayat, Pak. Ya, 1 menit ya. Matius 6:24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, yang membenci yang seorang mengasihi yang lain, atau yang akan setia kepada yang seorang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon atau uang, gitu ya. Ada seorang hamba Tuhan, dia mau kecewa, dia sharing sama saya, dan tunjukkan kepadaku hamba Tuhan yang di Jakarta ini kebanyakan nggak takut Tuhan, tapi takut sama uang atau orang kaya katanya. Dan kawan saya ini sempat dia pegang jabatan di MNC Tower. Kalau dia ngundang atas nama, bro bisa khotbah atau si hamba Tuhan di mana? Di perusahaan ini paling nggak mau, tapi beritahu ya sama sekretaris ini dari RCTI, dari nggak bisa pun semua bisa gitu ya. Hamba Tuhan siapa dia. Terus ya itu ujung-ujungnya itu. Terus ini ayat yang terakhir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita tidak mendoakan Tuhan, ini akibatnya. Ini terjemahan yang sehari-hari saya baca aja, pernah mungkin tapi di sini. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukan kehendaknya,
maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Waktu kita menomorsatukan Tuhan, tidak menomorduakan Dia, dan tidak mencobai Dia, tetapi menjadikan Dia supaya Allah memerintah atas hidupmu dan melakukan kehendak Tuhan, maka berkat-berkat yang lain, kesehatan, keuangan, semua yang kita butuhkan, bonus-bonus yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Amin. Ya, oke, waktunya sudah tidak bisa berpanjang lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan, kami percaya karena Engkau yang memberi hikmat, Engkau memberi pernyataan kepada kami sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan supaya apa yang kita lakukan malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau lakukan yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau lakukan yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa di acara mendatang. Tuhan memberkati. Amin.